Sira Gajah Mada patih Hamangkubumi tan ayun palapa sira Gajah Mada. Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun ring seram, ini seram, Tanjung Pura ring Haru, ring Pahang Dompo ring Bali Sunda Palembang, tumasik samana isun amukti palapa. Nah, isi maksud dari sumpah tersebut adalah menyampaikan bahwa Gajah Mada, Patih Gajah Mada Selamat sore kawan-kawan pemirsa Girimata semuanya. Hari ini tanggal 27 bulan Januari 2024, awal tahun yang sangat meriah ya. Kita akan jalan-jalan ke Pendopo Agung Trowulan. Nah, monggo. Nah, ketika masuk ke Pendopo Agung Trowulan, kita sebelum masuk pendopo akan melewati gapura. Ya, ini tipe gapura mengadopsi dari bangunan-bangunan masa Majapahit, namanya gapura bentar. Nah, di sini dulu ditemukan beberapa temuan umpak bangunan dari batu yang kemudian diamankan di sebelah selatan itu, sebelah kiri kita itu. Terus ketika masuk kita juga disambut dengan arca perwujudan Brawijaya. Ini dibangun oleh Kodam. Nah, ini pendoponya ya, saudara. Bisa dilihat dari beberapa temuan, karena sebenarnya wilayah Trowulan ini juga merupakan kawasan cagar budaya nasional. Jadi memang sebaran temuan situsnya itu sangat banyak, dari satu tempat ke tempat lain sangat banyak. Dan ini contoh umpak yang ditemukan di sekitar area sini. Nah, selain nanti kita juga melihat umpak bangunan, di sini juga ada burung-burung merak ini bisa buat hiburan anak-anak. Nah, ini adalah tipe-tipe umpak bangunan, penyangga tiang bangunan. Ada beberapa macam ukuran yang bisa ditemui di sini. Ada yang berlubang, ada yang bertakik, dan ada juga, nah ini yang seperti apa ya? Seperti lingga, seperti tiang. Nanti di belakang kita juga akan menemui yang seperti ini, seperti lingga semu. Kemungkinan, nah kalau di belakang nanti menurut kabarnya berita orang-orang itu cancangan gajah, ya, sebutannya gitu. Kalau ini adalah umpak bangunan, bisa diperkirakan ya, kalau umpaknya aja segini terus penopangnya kemungkinan juga segini, gimana bangunannya luasnya nanti. Ya, ini cukup menarik. Jadi Pendopo Agung Trowulan, monggo. Jadi selain yang kita temui di Trowulan tadi, ada beberapa situs yang berupa candi, ada juga yang berupa situs hunian. Ini juga salah satu yang bisa kita akses karena lokasinya sangat dekat dengan Pusat Informasi Majapahit atau PIM Majapahit. Nah, ini pendoponya. Ini bisa digunakan untuk berbagai acara. Ada kadang pertemuan, rapat, atau berbagai acara lain. Nah, sebelum masuk ke area selanjutnya, yaitu bagian jajanan gajah, di sini kita akan disajikan diorama. Nah, diorama di sini yang ada di situs Pendopo Agung Trowulan menceritakan tentang perjalanan Patih Gajah Mada, kalau nggak salah ya, nanti sebelah utara itu ada yang akan melaksanakan Sumpah Palapa. Di sini juga digambarkan atau dituliskan genealogi urutan raja-raja Majapahit. Ya, yang tertulis mulai dari Prabu Kertawijaya Jayawardhana, Kertarajasa Jayawardhana, atau Raden Wijaya yang mulai tahun 1294, kemudian lanjut Raja Jayanegara,
Kemudian dilanjutkan lagi Tribhuwana Tunggadewi, ada Ayam Wuruk, kemudian dan raja-raja lain. Kemudian di sebelah utara juga ada kelanjutan diorama dan juga silsilah raja-raja yang pernah memerintah di Majapahit. Nah, ini penobatan Raden Wijaya. Ini diorama penobatan Raden Wijaya yang sebelah sana tadi. Nah, ini adalah pejabat Pangdam 5 Brawijaya. Ini masuk dalam apa ya, ranah wilayahnya Pangdam. Nah, ini proses diorama Sumpah Palapa yang disumpahkan atau yang dikelarkan oleh Patih Gajah Mada. Ini. Nah, ini kelanjutan tadi dari Raja-Raja Majapahit. Kemudian dilanjutkan, nah ini Prabu Kertawijaya pada tahun 1447. Kemudian Raja Sawardhana, kemudian Prabu Hyang Purnawisesa, yang Wikimardana, Kertabumi, yang terakhir yaitu Gintiwardana. Kalau dilihat dari genealogi atau silsilah yang pernah memerintah Majapahit, kan kebanyakan berbeda sangat jauh. Kalau dituliskan di sini ini sesuai dengan prasasti dan beberapa catatan yang pernah ada, misalnya dari Kakawin Negara Kertagama dan juga beberapa prasasti yang sejaman dengan Kerajaan Majapahit, tidak ada yang menyebutkan Brawijaya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita kenal kan rata-rata di kisah babat itu Raja Majapahit hanya sampai Brawijaya ke-5. Tapi nyatanya buktinya sampai 13 di sini yang dituliskan di sini. Nah, ini kemudian kan muncul, lalu siapa Brawijaya ke-5 itu? Nah, itu mungkin bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Monggo ke situs selanjutnya. Wow. Permisi. Nah, ini sangat indah dan asri. Setelah kita memasuki komplek Pendopo Agung dengan berbagai tinggalan umpaknya, ini kita sekarang berada di area Cancangan Gajah, kalau istilahnya orang-orang menyebutnya gitu. Di sini ada beberapa tanaman yang semakin memperindah dan memperindah suasana. Jadi kalau kita ke sini waktu siang hari, kebetulan ini sedang mendung habis hujan. Nah, ini suasananya syahdu. Ada beberapa tanaman rindang yang bisa menemani kita untuk, nah, kalau ada hajat khusus atau mungkin keperluan khusus, nah kita bisa ke sini. Tapi tergantung kepercayaan masing-masing ya. Oh, itu. Nah, masuki area utama karena biasanya orang-orang kalau ke Pendopo Agung Trowulan itu pasti ke sini. Nah, ini kita disuguhkan dengan adanya temuan arkeologis seperti batu berpahat segi 6 yang ditancapkan, entah itu memang sengaja ditancapkan miring atau bagaimana, seperti pada bagian awal lalu seperti lingga semu. Nah, tapi di sini keterangannya diyakini masyarakat sebagai situs patok gajah atau batu miring. Nah, patok gajah ini adalah batu monolit, yaitu tadi segi 6 dengan panjang batu sekitar 134 cm dengan ketinggian 81 cm. Ini bahannya batu andesit. Nah, pada saat ekskavasi tahun 1927 dan dilakukan penelitian lanjutan pada tahun 76 sampai dengan tahun 80, dan ini sudah diregistrasi di BPCB Jatim. Nah, ini kalau dari kepercayaan masyarakat, dari sisi sejarah, tempat ini sebagai tempat untuk mengikat gajah putih tunggangan Ratu Tribhuwana Tunggadewi, hadiah dari Kerajaan Campa waktu dahulu. Nah, ini jadi situs ini juga disebut sebagai situs patok watu gajah. Oleh karena itu banyak peziarah yang datang dari berbagai wilayah, tidak hanya masyarakat Mojokerto sendiri, tapi ada juga dari Malang, Malang Raya dan sekitaran Jawa Timur, bahkan dari luar Jawa juga banyak yang sengaja menyempatkan waktu untuk ke area sini. Jadi memang suasana di sini sangat asri. Jadi monggo kalau jenengan sedaya mau ke sini silakan. Sementara karena juga jeda waktu asar, kita akan melakukan break terlebih dahulu dan juga mempersilahkan saudara-saudara yang akan melakukan ritual. Monggo. Salam sejahtera.
Ya, setelah kita tadi mencoba berkeliling di sekitar area Pendopo Agung Trowulan. Nah, sebenarnya pendopo ini adalah pendopo baru yang diinisiasi oleh Pangdam 5 Brawijaya. Tapi kemudian oleh masyarakat di sekitar wilayah sinilah, menurut keyakinan masyarakat, jadi Sumpah Palapa itu diikrarkan atau dibacakan oleh Mahapatih Gajah Mada. Kalau dalam catatan Praraton sekitar tahun 1366. Nah, tidak menutup kemungkinan keyakinan masyarakat itu didasarkan pada beberapa temuan artefaktual yang telah kita lihat sebelum kita berkeliling tadi, yaitu sebagian selatan ada beberapa umpak bangunan yang sangat besar. Kemungkinan umpak tersebut adalah penyokong dari bangunan pendopo yang cukup megah pada waktu itu. Nah, dari dasar itulah kemudian di bagian belakang yang kita kunjungi tadi ada seperti patokan atau lingga yang berbentuk segi 6 yang kemudian menancap agak miring yang disebut masyarakat sebagai cancangan gajah. Diyakini masyarakat seperti itu. Kemudian ada lagi di belakang patokan tadi ada beberapa sebaran batu bata yang kemungkinan ada yang menyebut juga itu adalah tempat Mahapatih Gajah Mada melakukan Sumpah Palapa. Dan beberapa keyakinan masyarakat itu yang kemudian mendasari Pendopo Agung Trowulan ini banyak dikunjungi oleh para peziarah karena dari beberapa temuan dan beberapa cerita yang berkembang di masyarakat di sekitar sinilah dulu pada waktu pemerintahan Ratu Tribhuwanu Tunggadewi, Mahapatih Gajah Mada melakukan Sumpah Mukti Palapa. Nah, coba kita lihat di sini ada di bagian tengah bangunan ada salah satu bagan atau sebut saja tulisan. Nah, ini yang berisi tentang Sumpah Mukti Palapa yang disumpahkan oleh Pandapatih Gajah Mada. Nah, ini bunyinya begini. Sira Gajah Mada Patih Hamangku Bumi Tan Ayun Palapa Sira Gajah Mada lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa lamun kalah ring gurun ring seram ini seran Tanjung Pura ring haru ring Pahang Dompo ring Bali Sunda Palembang tumasik samana isun amukti palapa. Nah, isi maksud dari sumpah tersebut adalah menyampaikan bahwa Gajah Mada, Mahapatih Gajah Mada tidak akan berhenti berpuasa memakan buah palapa. Palapa itu buah yang sangat pahit, ya. Ditafsirkan tidak akan berhenti berpuasa sampai seluruh kerajaan yang namanya disebut dalam sumpah tadi berada dan dipersatukan dalam kekuasaan Majapahit. Nah, karena kisahnya yang epik tersebut kemudian oleh masyarakat yang masih memiliki ingatan kolektif tentang kebesaran Majapahit di masa lalu, pendopo ini digunakan sebagai sebagai bangunan atau dibangun lagi sebagai bentuk untuk membangun ingatan kolektif itu tadi demi terwujudnya cita-cita leluhur pada masa dahulu untuk mempersatukan NKRI. Dan perlu diketahui lagi pada tahun 1366 yang dilakukan Sumpah Palapa itu hanya tercatat pada naskah Gancaran Pararaton. Nah, oleh karena itu tidak ada sumber data lain yang menyebut Mahapatih Gajah Mada melakukan Sumpah Palapa kecuali di naskah Pararaton. Dan oleh karena itu karena mungkin ingatan yang sangat kuat yang ada di masyarakat kemudian yang terus berkembang pada saat ini tentang kebesaran dan kejayaan Majapahit, pendopo ini kemudian diinisiasi dan dibangun lagi oleh Pangdam 5 Brawijaya sebagai bentuk bentuk uri-uri atau membangun kesadaran dan ingatan kolektif bersama masyarakat untuk mengenang kembali kebesaran Majapahit dan kisah-kisah penyatuan Nusantara pada waktu itu. Oleh karena itu cukup sekian dari kisah dari Pendopo Agung Trowulan. Kita ketemu di episode selanjutnya, tetap di Giri Mataya.